Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Ngopas, ngobrol pasar sore bareng Seputas, di episode perdana season kelima. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irfan Nurkika Dan saya Muhammad Zaid Abdillah yang akan menemani pemirsa semuanya menjelang berbuka puasa. Baik, di episode kali ini akan ada dua sesi. Yaitu, sesi yang pertama adalah tentang membangun generasi berprestasi dan pentingnya menjaga kebersihan sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dan sesi yang kedua tentang Bird Health and Intelligence, program makan bergizi gratis di sekolah. Yang tentunya setiap sesi memiliki bintang tamu yang berbeda sesuai dengan tema yang telah disampaikan. Dan di episode kali ini kita mendatangkan tamu yang sangat spesial dan luar biasa tentunya, yaitu Bapak Muhammad Engkas Soehartono, SOS MPD, selaku Bapak Kepala SMA Negeri 10 Tasikmalaya. Dan Mr. Eri Herianto SPD selaku Bapak Wakil Kepala SMA Negeri 10 Tasikmalaya di bidang kesiswaan. Baik, sebelum kita memanggil bintang tamu yang sangat spesial ini, izinkan saya untuk membaca CV beliau terlebih dahulu. Bapak Kepala SMA Negeri 10 Tasikmalaya, Bapak Muhammad Engkas Soehartono, SOS MPD, tempat tanggal lahir di Garut, tanggal 5 bulan April tahun 1973. Alamat Kampung Sukamulya, RT 3, RW 8, Desa Deyuh Manggung, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Pendidikan terakhir S2, Manajemen Pendidikan di Universitas Galuh Ciamis. Menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMA Negeri 10 Tasikmalaya pada bulan Januari 2023, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakasek Kurikulum di SMA 8 Garut. Baik, kepada Bapak Muhammad Engkas Soehartono, SOS MPD, kami persilahkan. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Harus sehat ya. Sebelumnya terima kasih karena telah menyempatkan untuk hadir di acara Ngopas kali ini. Baik Bapak, mohon izin untuk memberikan pertanyaan tentang bagaimana membangun generasi berprestasi dan pentingnya menjaga kebersihan sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Ya. Baik, lanjut ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana pendapat Bapak tentang siswa yang memiliki suatu kemampuan di satu bidang, namun tetapi siswa tersebut malas ataupun tidak mau untuk meningkatkan atau mengasah keahlian tersebut. Baik ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bapak ucapkan terima kasih pada anak-anak dari tim OSIS ya, dari timnya Perspektif yang telah membuat acara yang keren ini ya, yang mudah-mudahan nanti bermanfaat buat kita semua dan juga para pemirsa yang menyaksikan channel kalian itu. Mencoba menjawab pertanyaan kalian tentang prestasi dari siswa-siswa itu. Jadi sebetulnya setiap manusia, setiap insan itu punya potensi yang harus kita kembangkan, ya. Potensi yang disadari itu adalah akan menjadi prestasi. Tapi potensi yang tidak kita sadari itu yang disebutkan bakat terpendam. Yang kalau tidak kita asah nanti jadi jerawat ya. Nah, jadi yang pertama, bagaimana kalau anak itu punya prestasi, punya potensi tapi tidak mau mengembangkannya, itu berarti dia sudah berkhianat terhadap potensi dirinya ya. Jadi yang pertama, kita kenali dulu apa sih kelebihan kita. Nah, setelah kita mengetahui apa sih kelebihan kita, potensi apa yang ada pada diri kita, yang biasanya potensi ini sangat susah disadari oleh diri kita, tapi akan kelihatan oleh orang lain. Kamu tuh sebetulnya jago melukis loh, gitu. Padahal kita sendiri tidak menyadari ya, tapi ketika kita coba coret-coret, gitu ya, orang lain lihat, bagus, gitu kan seperti itu. Nah, jadi kalau ternyata misalkan ada itu punya potensi, punya prestasi, tapi tidak mengasahnya, itu jadi salah satu bentuk dari kupur nikmat kalau menurut apa ya. Jadi kita itu kalau kita menyadari punya potensi dan orang lain juga mengatakan bahwa kita itu punya bakat di situ, maka tugas kita adalah untuk mengasahnya sebagai salah satu bentuk kita bersyukur atas anugerah Allah tersebut, ya. Sehingga kalau udah kita gali, kita asah, kita latih akan menjadi prestasi yang maksimal. Jadi prestasi itu adalah suatu proses.
Jadi tidak bisa ujuk-ujuk kalian berprestasi, nggak bisa ya. Tapi harus berproses, mulai dari menyadari potensi saya apa. Ya. Kalaupun misalnya gini, saya senangnya si futsal, gitu ya. Tapi padahal senang karena lihat teman-teman main futsal. Padahal kita tidak punya bakat di situ. Diasah bagaimanapun tetap akan bisa, tapi tidak akan maksimal. Ya. Tapi kalau sesuai dengan minat bakat kita, potensi yang ada, diasah sedikit langsung nampak. Saya kayak bagaikan batu permata, ya, jatuh di lumpur, ya. Orang lihatnya batu nih, gitu kan. Tapi begitu diambil, baru dicuci, kinclong nih, gitu kan. Nah, langsung seperti itu. Tapi bisa batu walaupun udah kita gosok bagaimana dicuci, dikasih, kan. Tapi kalau bukan permata, tetap aja seperti batu kan. Ya, kayak kemarin kita beberapa tahun kan sempat booming batu akik tuh ya. Ya, Pak itu sekarang biasanya berserakan ya. Tapi setelah dipoles, setelah pakai batang cincin, keren, harganya jadi jutaan, ratusan ribu. Nah, sama dengan diri kita. Kalau kita tidak mengembangkan potensi yang ada, tidak mensyukuri apa yang ada dalam diri kita, salah satu bersyukurnya kalau pelajar itu adalah dengan belajar ya. Karena prestasi itu wujud akhir daripada potensi yang kita syukuri dengan usaha, mungkin itu. Jadi menurut Bapak bahwasanya setiap insan di dunia ini memiliki bakat tersendiri yang memang banyak variasinya. Jadi setiap orang itu harus bisa berani atau menampilkan suatu keahlian tersebut kepada orang-orang bahwasanya saya berbeda dari yang lain. Mungkin orang di sini di SMA Negeri 10 ini juga banyak yang berprestasi namun malu untuk menampilkannya. Tapi menurut saya orang yang berprestasi itu biasanya yang berani maju ke depan, yang berani tampil itu memang sudah mempunyai tekad untuk saya harus bisa berbeda dari yang lain dan saya juga bisa menampilkan bahwa saya juga bisa seperti itu. Ya, jadi gini, tapi bagus ada satu kata nih yang harus kita camkan, berbeda dari yang lain ya. Beda di sini bukan berarti kita ingin nyeleneh loh, ingin saya nih. Jadi ada percaya diri, ya, ada overconfident ya. Nah, percaya diri itu yang harus kita bangun ya. Karena sebagus apapun bakat yang kita miliki, potensi yang kita miliki, udah kita asah, tapi kalau tidak punya kepercayaan diri, itu percuma. Ya. Nah, percaya diri ini akan semakin terasah ketika kita berani tampil di hadapan orang, berani tampil beda dalam arti bukan beda yang melanggar norma. Nah, kita ada kaidah, ada aturan norma. Saya mau berani tampil beda, saya punya potensi. Udah rambutnya sebelah botak, sebelah enggak, misalkan gitu kan. Paling sekolah nggak bisa tuh, saya mau tampilnya rambutnya gondrong aja gitu kan. Karena salah satu dengan rambut gondrong saya jadi foto model, ya itu oke. Tapi di sisi lain kita punya norma nih, aturan sebagai pelajar, sebagai siswa, kita kan ada aturan yang mengatur tentang itu. Nggak ada jawaban, Pak apa hubungannya sih rambut gondrong dengan kecerdasan? Ya tidak ada, tapi berhubungannya dengan etika. Nah, jadi tampil beda tadi itu bukan hanya sekadar tampil beda, tapi menyesuaikan dengan norma. Karena kan kita itu ada norma, ada hidup di masyarakat kan itu. Nah, salah satu potensi yang prestasi kita bisa muncul kalau kita percaya diri. Bagaimana supaya kita bisa percaya? Berlatihlah. Nah, kan dengan latihan, dengan usaha, maka kita akan tumbuh percaya diri. Misalkan gini, kalian mau ulangan nih, ya, mau ulangan. Makanya pintar nih, punya potensi, jago, baca sedikit dia langsung dalam. Tapi pas mau ulangan tidak baca. Biasanya kalian gimana? Wah, nggak percaya diri kan? Bisa nggak? Akhirnya soal yang mudah pun jadi susah. Nah, tapi ketika kita udah persiapan, berlatih kan, soal sesuatu kan jadi gampang. Matematika nih ujian, susah. Tapi kalau kita udah persiapan, belajar matematika, gampang gitu kan gitu. Nah, jadi intinya tampil beda boleh, percaya diri harus, tapi jangan overconfidence ya. Overconfidence itu jadi kesannya nanti apa ya? Orkamse ya, atau kamse upai. Nah, gitu. Jadi kesannya kita ingin tampil keren gitu ya, percaya diri. Kesannya kayak kampungan sekali sih ini kan gitu ya, karena terlalu overconfidence gitu. Lupa pada norma-norma yang ada kan gitu. Kayak sekarang kan banyak misalkan status-status, live IG, live TikTok yang justru karena terlalu overconfident mencelakakan diri sendiri kan gitu ya. Udah cing, kalau marahin guru kabur aja, itu karena overconfident itu kan, lupa ada norma gitu. Akhirnya bermasalah dengan hukum. Jadi prestasi, potensi itu kita latih, kita usahakan jadi prestasi. Untuk jadi prestasi harus ada kepercayaan diri. Ya, boleh tampil beda, tapi beda yang sesuai dengan norma yang ada. Langsung ke pertanyaan yang selanjutnya. Boleh. Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa untuk menjadi generasi yang berprestasi? Siap. Bagaimana sih meningkatkan motivasi siswa? Yang pertama, ya, untuk bisa meningkatkan prestasi harus muncul dari diri sendiri.
ya. Gitu. Ini ada dua sisi nih yang bertugas meningkatkan potensi, apakah lembaganya atau individunya. Nah, pertanyaannya mau ke arah mana nih? Tapi Bapak jawab dua-duanya aja ya. Oke. Sekarang kita dari sisi pribadi kita ya. Bagaimana sih kita ingin meningkatkan motivasi kita supaya kita, yang pertama, munculkan rasa senang. If you like the something, ya, you will be the best. Jika kamu mulai menyukai sesuatu, maka kamu akan melakukan yang terbaik. Contoh, ketika kamu naksir seseorang, kan? Kamu pasti tidak akan percaya diri ketika kamu belum mandi, kan gitu ya. Pasti akan mandi, kan, bersolek gitu ya, karena ada sesuatu yang disenangi, kan gitu. Nah, sama prestasi pun dengan belajar. Cari dulu apa yang membuat kamu senang dengan pelajaran matematika, apa yang membuat kamu senang dengan futsal, apa yang membuat kamu senang dengan pencaksilat. Jadi kata kunci pertama, cari dulu apa yang membuat kamu senang. Nah, ini akan memotivasi kita untuk mengejarnya. Kalau kita merasa terpaksa, tidak senang, ya nggak bakalan. Yang kedua, ikhlas menjalaninya. Itu dari sudut sisi pribadi ya. Setelah I'm like that, I live it, gitu ya. So we will do the best, gitu. Nah, jadi ketika kita sudah merasa senang, suka dengan hal-hal tersebut, gitu ya, maka kita akan muncul rasa senang. Nah, rasa senang itu yang akan memotivasi kita. Coba salah satunya. Kalian kenapa sih semangat datang ke SMA? Oh, karena saya tuh tim perspektif, saya tuh sekarang mau syuting nih gitu kan. Nah, makanya biasanya habis jam 4 subuh, habis sholat subuh tuh sholat subuh langsung tidur lagi. Sekarang saya harus berangkat karena menyiapkan, karena ada dari hati, senang dan siap gitu. Tapi kalau mas, udahlah tidur aja. Nah, ini tidak ada motivasi. Itu dari sudut pandang pribadi ya. Nah, kalau dari sudut pandang lembaga pertama adalah identifikasi punya potensi apa sih siswa-siswa SMA 10 itu. Makanya di kita hampir semua kegiatan yang ekskul yang meningkatkan minat bakat anak kita kembangkan. Salah satu yang terbaru kan kita adalah satu-satunya sekolah yang mengembangkan ekskul panahan. Se-Jawa Barat tidak ada SMA negeri yang mengembangkan panahan. Kebanyakan kalau panahan itu kan dikembangkannya oleh pesantren-pesantren gitu, atau klub-klub. Nah, kita alhamdulillah karena ruangannya luas, kita satu-satunya yang mengembangkan panahan. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya banyak yang bakat-bakat anak-anak itu yang sekolah lain tidak terfasilitasi. Suatu lain lagi yang ada di sini kan kayak tinju. Hampir jarang sekolah punya ekskul tinju. Di kita ada tinju kan gitu ya. Nah, kalau kayak misalkan dancing, banyak tiap sekolah ya, futsal tiap sekolah ada kan gitu ya, voli, basket. Makanya kalau kita ingin berkarya, cari sesuatu yang orang lain yang kompetitornya sedikit. Nah, jadi dari pihak dari lembaga, bagaimana meningkatkan motivasi fasilitasi. Ya, kalau fasilitasi, apa sih yang dibutuhkan oleh siswa itu? Ya, mungkin sekolah lain tidak ada yang punya peralatan syuting. Nah, sekolah kita ada, sehingga kalian semangat gitu ya untuk bikin video dan lain sebagainya, karena ada fasilitas itu. Yang kedua, berikan kemudahan-kemudahan. Nah, dalam arti kemudahan-kemudahan itu, anak diberikan izin untuk melakukan aktivitas. Kalau terpaksa berbenturan dengan aktivitas utama, belajar, maka ada dispensasi. Tapi tetap, ya, aktivitas ekskul itu adalah aktivitas latihan untuk mengembangkan diri. Yang utama kita kesini adalah untuk belajar sekolah. Jadi jangan mentang-mentang aktivis nih, bikin syuting, OSIS dan sebagainya, tugas guru tidak dikerjakan. Nggak bisa lihat, tetap aja nilai kalian kan ukurannya itu. Jangan mentang-mentang aktivis itu bakal lo nilainya aman, tidak ya. Tetap dispensasi itu seseorang yang tidak bisa hadir dalam suatu kegiatan tapi dianggap hadir. Karena dianggap hadir, maka semua aktivitas yang dilakukan orang lain yang hadir harus kita ikuti. Jadi dari sisi diri siapkan mental, dari sisi lembaga fasilitasi. Insya Allah akan muncul prestasi-prestasi. Oke, jadi ada dua sisi gitu ya Pak. Yang pertama dari diri sendiri, harus punya mental juga, terus harus ada kesenangan kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada kesenangan, tapi tidak ada niatnya, percuma juga ya Pak. Harus ada niat juga dari diri sendiri. Terus yang kedua ada dari lembaga, dari sekolah. Yang pertama harus ada fasilitasnya juga yang mendukung. Terus yang kedua ada izin juga dari Bapak. Seperti itu. Baik Bapak, lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Apa contoh kegiatan yang dapat dilakukan di sekolah untuk membangun generasi berprestasi? Ya, kegiatan di sekolah untuk membangun generasi berprestasi sangat banyak sekali ya. Kalau di sekolah itu ada dua segmen. Ada prestasi akademis, ada prestasi non akademis. Nah, ya. Tidak semua anak itu kan bagus akademisnya. Tapi ini dipaksa harus nih. Kalau akademis itu dipaksa. Karena kita masuk ke sekolah, maka dipaksa harus berprestasi di akademis. Minimal kita memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau capaian pembelajaran. Itu wajib loh gitu kan. Setiap siswa yang sekolah ke sini harus mencapai prestasi standar minimal itu.
Kamu cek asal mana asal naik kelas, asal lulus, gitu kan. Nah, lalu ada prestasi akademis yang mencolok, ya, yang kekuatan IQ-nya bagus, ya, rajin, maka bisa mencapai yang disebut dengan juara umum, juara kelas, atau juara olimpiade. Itu prestasi akademis ya. Yang diadunya adalah otak, gitu, juara. Lalu ada prestasi non akademis. Nah, ini yang paling banyak ya. Ya, apa contoh kegiatannya? Aktif di ekskul adalah upaya untuk mencapai prestasi non akademis. Aktif belajar di klub-klub study club itu adalah upaya untuk mencapai prestasi akademis. Kita kan misalkan kalau aktif di English Club, maka ada perlombaan debat bahasa Inggris. Nah, itu adalah prestasi akademis. Ada olimpiade matematika. Sekarang banyak ya olimpiade yang daring ya. Yang dalam jaringan kita tidak perlu, kalau dulu kan daftar berangkat kemana, kalau sekarang kan tinggal rajin buka HP, oh ini ada olimpiade kimia, ikutan lah, gitu kan, ngerjakan. Levelnya nasional tiba-tiba dapat medali emas kan, gitu. Biasanya 100 orang nilai tertinggi dapat emas, gitu ya, 101 sampai ini, nah seperti itu. Itu adalah untuk prestasi, contoh prestasi di sekolah. Kalau akademisnya kita fasilitasi anak untuk mengikuti berbagai lomba-lomba yang untuk mengikuti. Sama juga di non akademis ya. Selain prestasi, kan percuma kalau hanya prestasinya di SMA 10 aja gitu kan. Oh ini nih juara umum di SMA tapi tidak pernah diadukan di tingkat kota. Begitu ke tingkat kota nggak ada apa-apanya. Nah, jadi kita jangan merasa juara kalau hanya levelnya di kita. Kita merasa juara kalau udah levelnya tinggi. Maka target Bapak tahun ini kan SMA 10 juara gitu kan. Jadi kalau kemarin kita udah mulai seleksi OSN sekolah kan, itu prestasi kita akan coba targetnya nanti minimal harus ada yang mewakili kota Tasikmalaya ke tingkat provinsi. Nah, gitu, untuk akademis. Kalau non akademis ya jangan diceritakan lagi ya. Tiada pekan tanpa prestasi gitu kan jargonnya. Tiap pekan kalian, Pak, nanti ada pengumuman nih piala kejuaraan ya. Nah, itu. Lalu kejuaraan-kejuaraan ini ada yang bisa diikuti oleh lembaga, ada yang diikuti oleh secara pribadi. Misalnya kamu di luaran itu aktif misalkan di sanggar tari. Ada kejuaraan tari, ikut. Nah, itu juga sama. Nanti otomatis ketika kamu sebagai anggota sanggar, prestasinya sanggar. Tapi ketika kamu datang, Pak, kemarin saya ikut lomba nari, dapat juara. Itu juga prestasi untuk sekolah. Jadi sekolah akan selalu memfasilitasi itu. Jadi menurut Bapak bahwasanya orang itu harus berani mencoba, bisa saja orang Iya. tersebut bisa bersaing gitu di lomba tersebut ataupun di acara-acara tertentu karena dia belum tahu bahwasanya dia memang bisa, namun tertutupi oleh rasa malu yang menutupi dirinya bahwasanya oh saya kayaknya tidak bisa nih, tapi padahal mah belum dicoba, ternyata pas dicoba bisa juara gitu. Iya. Jadi intinya kembali munculkan kepercayaan diri. Untuk muncul percaya diri perlu berlatih. Kalau dalam agama itu perlu kan pertama niat kan ya, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung pada niatnya. Niat saya itu untuk berprestasi untuk apa? Niat kita untuk beribadah kan. Insya Allah dengan ibadah prestasi itu bonusnya kan ya gitu. Nah kalau niatnya udah ada kan, lanjutkan dengan usahanya. Kan kalau kita dalam konsep Islam itu duit ya, semua aktivitas pasti memerlukan duit. Berdoa, ya Allah berikanlah kemudahan dalam segala urusan saya kan, sampaikanlah saya pada prestasi tertinggi ya. D-nya, baru U-nya. U-nya apa? Usaha. Ya, kita harus berusaha. Ya, tidak cukup berdoa, ya Allah kasih saya duit, pintarkan saya, bisa nggak bisa. Harus belajar, harus belajar. I-nya apa? Iman, yakini bahwa doa dan usaha kita itu akan berhasil. T-nya tawakal, bersandar. Apapun itu adalah kehendak Allah. Jangan usaha belajar nggak pernah dapat nilai 0, udah takdir kan saya mau bertawakal, ya enggak. Tawakal itu langkah akhir setelah berdoa, berusaha, yakini hasil kita, baru berserah diri ya. Kalau kita belum apa-apa sudah berserah diri, itu namanya konyol. Ada kereta api lewat, biarin aja dah, nanti kalau kata Allah selamat ya nggak bisa, kita harus minggir kan. Nah ada usaha dulu kan gitu, ya Allah selamatkan saya, tapi jalan di tengah-tengah kereta apinya ada mau datang. Kita yang nggak berusaha ya, kita harus minggir supaya selamat kan gitu. Kalau nggak berusaha kita mati, ketabrak. Nah, yakin bahwa saya itu akan selamat. Nah, hasilnya ternyata udah berdoa, yakin bakal selamat, masih ketabrak kereta api karena kesandung kakinya mungkin. Itu takdir Allah, nah, seperti itu. Jadi tetap ya, percaya diri harus dimunculkan. Tidak bisa tiba-tiba ikut lomba tanpa ada persiapan ya. Itu namanya bunuh diri. Kalau kita mau perang, rumusnya gini, lebih baik mandi keringat ketika berlatih daripada mandi darah di medan perang. Jadi ulah, saya keluar perlombaan tinju, itu pernah latihan tinju, ya babak belur lah gitu kan, seperti kira-kira itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya.
bagaimana cara meningkatkan kualitas pendidikan dengan membangun prestasi dan menjaga kebersihan sekolah? Ya, nah ini dua sisi yang kesannya bertolak belakang, Pak, sangat kuat berhubungan. Bagaimana kita akan membangun prestasi dengan tetap menjaga kebersihan? Karena gini, Papa punya rumus ya. Kalau kita punya tempat yang indah, yang nyaman, maka kita akan betah ya. Nah, contoh, kenapa kalau di tempat bimbingan belajar kita betah belajar itu ya, nggak mau keluar ya? Pertama, karena motivasinya tadi itu. Yang kedua, fasilitas itu kan. Jadi di tempat bimbingan belajar tuh lantainya di karpet, pakai AC gitu kan. Gurunya baik-baik kayak gitu. Sehingga kita nyaman. Nah, kenapa sekolah itu kita ciptakan? Nah, untuk itu maka kita harus jaga lingkungan kerja. Kalian kan udah, kalau setiap upacara pasti kalimat Bapak, tolong jaga kebersihan, ya. Karena kebersihan sebagian daripada iman. Kalau kita kotor berarti imannya 10 aja kita masih banyak dosa, apalagi imannya cuma setengah kan gitu ya, gitu. Nah, dengan lingkungan yang bersih, kita taman kita yang tertata gitu kan, yang enak, kita bisa duduk nongkrong. Akhirnya kan sambil duduk nongkrong ngobrol dengan teman. Tadi ada soal fisika gimana sih? Saya nggak ngerti, akhirnya ngobrol kan. Nah, yang tadi kita tahu jadi tahu. Nah, karena apa? Tempatnya enak untuk duduk-duduk, untuk nongkrong. Coba kalau kita mau duduk-duduk di lapangan atas yang panas, masih panas itu, bakal ngobrolkan pelajaran mau kali mulai SU. Nah kan, tapi kalau udah pohonnya rindang kayak di taman-taman gitu ya. Nah, tapi juga harus menjaga kebersihan, tidak hanya menjaga kebersihannya dari sampah, tapi juga memelihara fasilitas untuk penunjang kebersihan dan keindahan itu. Misal kita udah mulai membangun taman-taman kecil ya rumputnya jangan diinjak-injak, kasihan kan gitu. Biarkan dia tumbuh berkembang sama dengan kita. Kan kalian pun kalau diinjak kan akhirnya tidak bisa berkembang kan. Nah itu. Jadi bagaimana hubungan antara meningkatkan prestasi dengan yang pertama kita fasilitas itu tadi. Fasilitas yang nyaman, lingkungan yang bersih. Insya Allah kalian akan nyaman, akan betah ada di sekolah dan belajar pun akan sungguh-sungguh. Coba kalau kalian belajar di kelasnya kotor, bau, enak nggak? Enggak ya, bangkunya jelek-jelek kan gitu, papan tulisnya udah jelek. Nah tapi kalau udah papan tulisnya bagus, apalagi kalau bisa pakai smartboard semua kan kayak satu ruangan kan kita dapatnya baru satu, itu kan akan beda suasana belajarnya. Jadi ada hubungan yang sangat erat, korelasi yang sangat kuat antara kebersihan dengan prestasi kan gitu ya. Kita kalau orang umat Islam itu kan segala sesuatu kita mau sholat harus wudu dulu, berarti harus bersih dulu ya. Nah gitu sama kita untuk belajar kan niatkan kita itu aktivitas kita itu ibadah. Kalau untuk ibadah kan harus bersih. Kayak kita sekarang bulan suci Ramadan gitu kan. Makanya sebelum masuk bulan suci Ramadan ada munggahan itu adalah membersihkan diri dari dosa-dosa. Ya dengan teman, maafin saya ya, kemarin saya ngambil pulpen kamu nggak bilang-bilang. Waktu itu kamu nyimpan permen 2 ya, saya ambil 1 gitu kan. Nah, jadi begitu masuk Ramadan kita bersih, ketika bersih itu kan segar ya. Beda kan semangat di bulan puasa sama yang padahal katanya lapar, enggak Pak, semangatnya tetap ya. Nah, karena apa? Karena kebersihan itu bersih hatinya, bersih lingkungannya, prestasi akan muncul. Oh iya, jadi antara prestasi dengan kebersihan sekolah itu sangat berkaitan erat. Ya, jadi apabila kebersihan terjaga, prestasi pun akan meningkat gitu. Ya, jadi kan kita sekarang tong sampah kita salah satunya tong sampahnya kita perbanyak, petugasnya kita tambah. Tapi sebanyak apapun petugasnya, fasilitas sebaik apapun, kalau hatinya orangnya tidak mau bersikap bersih, tidak peduli terhadap lingkungan, nggak bakal terwujud. Kembali kepada individu, Bapak ajak semua warga SMA 10, anak-anak Bapak yang Bapak cintai, Bapak sayang sama. Mari kita peduli sama lingkungan, mari jaga kebersihan, dan peduli terhadap sampah. Sekecil apapun benda yang terbuang adalah sampah, maka buanglah ke tempat sampah. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Apakah menurut Bapak tempat sampah yang sudah disediakan oleh pihak sekolah akan digunakan baik oleh siswa? Harusnya harus juga, karena kembali tadi kepada kesadaran tadi ya, kepada niatnya. Fasilitas sudah kita siapkan, maka siswa-siswa harus peduli ya. Jadi jangan tong sampahnya kosong, sampahnya banyak ya. Atau yang lebih lucu, buang sampah di bawah tong sampah ya. Jadi tong sampahnya bersih, tapi sampahnya berserakan di bawah gitu. Nah itu karena apa? Karena kepeduliannya. Jadi dimanapun begitu lihat sampah, padahal bukan sampah saya sih, peduli amat, malah tapi kalau ambil, insya Allah setiap 1 meter gitu kan, 10 meter satu tong sampah ada kan ya, nggak banyak bawa. Nah, gitu. Jadi silakan peduli, yang maksud peduli terhadap sampah apapun, sekecil apapun benda yang terbuang, buanglah pada tempatnya gitu kan. Gitu.
Jadi insya Allah fasilitas itu harus dimanfaatkan. Dan jangan sampai udah guru-guru teriak, itu tuh sampah buang. Baru atau ada bapak lewat, ada sampah buru-buru diambil gitu. Tapi harus ada kesadaran kembali. Semua itu muncul dari kesadaran diri kita, ya, keikhlasan kita. Ya. Karena sesuatu yang dikerjakan tanpa ikhlas itu tidak akan membekas, tidak akan menjadi karakter. Jadi maksudnya fasilitas yang di sekolah ini memang sudah disediakan untuk siswa. Namun jika siswanya yang tidak mau ataupun malas untuk membuang sampah pada tempatnya, sama aja bohong gitu. Jadi sampahnya tetap menumpuk walaupun tempat sampahnya juga banyak. Siap. Nah, Bapak tentang kesadaran juga tadi menyinggung kesadaran. Nah, nyambung ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, menurut Bapak bagaimana cara menyadarkan siswa tentang pentingnya kebersihan di sekolah? Ya, bagaimana sih menyadarkan teman-teman kita supaya akan arti penting bersihan? Yang pertama, selalu banyak diingatkan. Itu. Yang namanya manusia kan banyak lupa sedikit ingat. Nah, karena banyak lupa sedikit, maka ingatkannya harus dibanyakan sekarang. Ya, kita pasang slogan-slogan, jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Itu untuk mengingatkan. Yang kedua juga ada gerakan, ya, gerakan disiplin sekolah untuk mendisiplinkan anak-anak. Ya. Salah satunya misalkan kalau yang terlambat, biasanya kita suruh untuk bertanggung jawab terhadap kebersihan. Ya, maka bersih-bersih. Tujuannya bukan menghukum, tapi menanamkan karakter peduli terhadap kebersihan. Gitu. Jadi segala sesuatu itu jangan diambil dari sudut pandang negatifnya, tapi diambil dari sudut pandang positif. Pak Kepala ini menghukum saya harus bersih-bersih masjid. Tapi pasti masjidnya bersih. Kita jadi tahu bagaimana cara menggunakan sampo, bagaimana cara ngelap kaca. Gitu. Kalau di rumah mungkin nggak pernah karena banyak pembantu ya. Tapi di sekolah kita tanamkan karakter itu. Karena dalam hidup itu lebih baik belajar susah daripada belajar senang. Kalau belajar susah kita bisa survive. Di tempat apapun bisa survive. Tapi kalau belajar senang, dapat susah sedikit, bunuh diri. Ya, karena kita tidak dilatih survive. Jadi kalau jangan mentahkan di rumah pembantu ya 20 gitu kan. Yang nyuci satu, yang nyapu satu, yang menyiapkan pakaian kita satu. Akhirnya kita tidak mandiri. Ya. Suatu saat yang kaya kan orang tua, bukan kita ya. Makanya di sekolah ditanamkan karakter kemandirian untuk peduli dengan lingkungan. Jadi yang pertama tadi betul fasilitasnya kita perbanyak. Yang kedua selalu kita ingatkan. Ya, ingatkan dan ingatkan. Kalau sudah diingatkan baru kita tegaskan. Tegaskan kenapa? Baru ada sanksi bagi orang yang melanggar aturan. Kan di pemerintah juga merokok sembarangan denda 50 juta. Bapak mungkin cukup sekian pertanyaan dari kami. Dari audiens apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Oh iya. Silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Bapak. Nama saya Zalizar Al-Karni. Izin bertanya Bapak, menurut Bapak sejauh mana dukungan dari pemerintah dan pihak eksternal lainnya dalam membantu sekolah merealisasikan visi membangun generasi berprestasi, dan bagaimana bentuk dukungan tersebut berdampak langsung kepada siswa maupun siswi? Ya baik, terima kasih. Anak Bapak keren-keren. Bapak harus mikirin jawabannya seperti apa. Nah, jadi bagaimana sih dukungan internal baik dari pemerintah? Sangat besar sekali ya. Dari pemerintah menyiapkan fasilitas yang sekarang ini kan ya. Dengan adanya bantuan operasional sekolah, bantuan operasional pemerintah daerah, lalu bantuan sarana dan prasarana ya. Sehingga kita bisa mengembangkan prestasi. Juga dari pihak lain, misalkan kita adalah salah satu sekolah yang sekolah berbasis keterampilan ya, atau kita double track kurikulum ya. Tidak semua SMA, tidak semua sekolah melaksanakan double track kurikulum. Nah, untuk melaksanakan double track kurikulum itu kan untuk menunjang prestasi, kita bekerja sama dengan banyak pihak. Misalkan kita kemarin bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha lokal Tasik ya, dengan Cobake ya, Garment, dengan bisnis digital. Itu dukungan dari pihak lain yang sangat produktif untuk SMA kita, karena tidak semua sekolah bisa mendapatkan dukungan seperti itu. Bukti nyatanya kepedulian dari pemerintah ya, Pak Wakil Wali Kota, kunjungan pertama ketika dia menjabat di Kota Tasik adalah SMA 10. Keren kan SMA 10 ya. Orang lain belum dikunjungi, kita udah duluan ya sama Pak Wakil Wali Kota Pak Diki Chandra. Lalu kita banyak juga pejabat yang datang, padahal kita cuma, Pak kami punya program ini loh, bisa Bapak hadir. Ya mereka sangat berarti mendukung kita ya. Selain itu kita punya masjid yang cukup keren, cukup besar. Itu semua dukungan eksternal itu, orang tua kalian itu sangat-sangat mendukung. Kalian bisa berprestasi karena dukungan orang tua ya.
kita bisa mengikuti kegiatan sampai keluar Jawa Barat, misalkan ke Jogja, kemana, karena dukungan orang tua kan gitu, dukungan pemerintah ya. Jadi Bapak akui selama 2 tahun di sini dukungan pemerintah udah ya all out ya. All out itu ya sesuai dengan kapasitasnya ya, sesuai dengan kemampuannya kan. Pemerintah juga banyak ya, anaknya banyak kan, sekolah itu Jawa Barat banyak ya. Lalu dukungan dari masyarakat sangat besar, dari pemerintah setempat, Muspika. Kita mungkin satu-satunya juga sekolah yang melaksanakan binjas ya, bimbingan jasmani dan keuangan, yang bekerja sama dengan Danramil dan Kapolsek. Karena banyak anak kita yang ingin jadi anggota TNI, itu dukungan ya. Lalu dengan pemerintahan kelurahan gitu segala macam seperti itu. Jadi dukungan dari luar sangat-sangat banyak, yang bentuknya berbagai macam. Ada yang berupa kebijakan, ada yang berupa dukungan langsung terhadap kegiatan, misalkan dari pembina upacara, pengamanan ketika kita ada kegiatan-kegiatan gitu kan ya. Lalu dukungan finansial juga kalau kita ada kegiatan kan, kita seringnya ada kegiatannya Seputas yang kian kerennya itu ya, dukungannya dari luar sangat banyak kan, sponsorship gitu ya. Itu siapa yang kerennya? Kalian berusahanya hebat gitu ya. Oke, tepuk tangan buat anak SMA 10 ya. Oke. Oh, jadi intinya banyak dukungan yang membuat sekolah lebih maju, yang seperti Bapak bicarakan tadi. Dan yang paling terpenting itu bagaimana cara sekolah memastikan semua bantuan yang dimanfaatkan itu bisa secara rata untuk semua siswa ya Bapak ya? Ya, jadi kita sesuai dengan visi ya, menunjukkan anak yang bertakwa, cerdas, berkarakter, dan berbudaya kan gitu kan ya, visi SMA 10 itu. Nah semua itu harus kita dukung. Setiap bantuan yang kita terima dari pihak itu dimanfaatkan sesuai dengan alokasinya. Misalkan yang KIP ya, kita alhamdulillah si sekolah yang cukup banyak menerima KIP dan tidak ada sepeser pun yang diambil oleh sekolah, semua langsung distribusi ke siswa, dan itu dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh siswa-siswa kita untuk menunjang kegiatan-kegiatan sekolah kan, sehingga setiap program bisa diikuti oleh siswa karena secara finansial mereka sudah dibantu oleh negara kan gitu lewat PIP-nya kan, bagi yang belum beruntung ya. Tapi subhanallah di situ banyak orang tua yang mapan, yang akhirnya membantu kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan. Jadi insya Allah setiap bantuan yang kita terima kita alokasikan sesuai dengan peruntukannya ya kan? Kalau untuk peruntukannya buat bapak kepala sekolah ya buat bapak kepala sekolah, nggak ada ya. Kalau bantuan itu semua buat siswa ya. Iya. Oke, sudah cukup? Cukup. Baik. Oke, terima kasih kepada Jaldi Jar Arkani karena telah memberikan pertanyaan. Dan terima kasih juga kepada Iya, Bapak sama-sama. karena telah menjawab pertanyaan dari kami. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Mungkin untuk sesi pertama sudah selesai. Selanjutnya akan ada penampilan dari Silpi dan Vianti. Vokal duet nyanyi Ya Maulana. Mari kita saksikan.
Kembali lagi bersama kita di Ngopas episode perdana sesi kedua. Setelah melihat penampilan yang sangat luar biasa tadi, mari kita lanjut ke sesi yang kedua. Sebelum memanggil tamu yang sangat spesial ini, izinkan saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama Eri Herianto SPD, tempat tanggal lahir 8 Februari 1969. Pendidikan S1 Universitas Siliwangi, program pendidikan dan seni sastra. Jurusan pendidikan bahasa Inggris. Mengajar bahasa Inggris sejak tahun 2000. Jabatan sekarang sebagai Wakil Kepala Sekolah di bidang kesiswaan. Baik, kepada Mr. Eri Haryanto kami persilahkan. Selamat sore, Mister. Selamat sore. Bagaimana kabar Mister hari ini? Baik sekali. Ya, sebelumnya terima kasih karena telah menyempatkan untuk hadir di acara Ngopas kali ini. Mohon izin untuk memberikan Mister pertanyaan terkait Bold Health and Intelligence program makan bergizi gratis di sekolah. Oke, go ahead. Pertanyaan pertama, apa tujuan utama program Bold Health and Intelligence program makan bergizi gratis di sekolah? Oke, Health Intelligence and program makan gratis. Oh, BMG ya. Ya. BMG. MBG. Makan bergizi gratis. MBG itu adalah suatu pendidikan karakter sebetulnya. Jadi dalam hal ini pemerintah ingin memberikan satu hal yang baru dengan memberikan siswanya, atau kita ingin memberikan para pelajar ini menjadi orang-orang yang sehat, orang yang pandai tentunya. Dalam MBG ini ada satu pendidikan karakter sebetulnya di sana. Pendidikan karakter di sana itu menginginkan bahwa siswa bisa betul-betul satu melakukan bagaimana cara makan yang baik. Jadi ketika siswa diberikan MBG atau makan bergizi gratis itu, kita menuntut para siswa mulai dari dia membawa rantangnya sampai dengan makan. Jadi ketika siswa membawa rantangnya atau makanannya ke kelas, itu dimulai dengan berdoa. Setelah berdoa atau sebelum itu cuci tangan dulu, terus berdoa, lalu makan. Nah, dari sana pendidikan karakter ada di sana. Bahwa setiap melakukan satu pekerjaan, apalagi makan, dimulai dengan cuci tangan, terus berdoa. Jadi tidak serampangan begitu. Di sana ada pendidikan karakternya. Jadi tidak hanya memberikan makan siswa bisa makan sembarangan, sebetulnya tidak. Ada pendidikan karakter di sana supaya betul-betul siswa itu punya satu karakter yang baik. Di sekolahnya belajar dan di rumahnya pun terbiasa. Tapi yang terjadi sekarang masih belum, ya, kita belum mendapatkan target. Mungkin kita masih belajar dan kita baru beberapa bulan ini. Jadi mungkin untuk health buildingnya itu yang membangun kesehatannya itu memang udah ada, makanannya udah dimakan gitu ya. Tapi sebagian juga ada yang nggak mau itu. Jadi nah healthnya ini kesehatannya yang belum terbentuk. Lalu di intelligence-nya ini, siswa dengan asupan makan yang bergizi tentunya dia akan menjadi pintar. Jadi kita untuk Indonesia Emas itu makanya dengan BMG itu diharapkan bahwa Indonesia Emas di tahun depan itu atau 45 itu betul-betul bisa tercapai. Makanya harus makan semuanya gitu ya. Itu saya kira untuk pembentukannya yang kita tujukan. Oh iya. Lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, menurut Mister, apakah program makan siang gratis ini sudah cukup berkembang ke dalam desa-desa yang belum kecapai?
Karena BMG ini ada hal yang baru, tentunya belum tersebar. Ya, di setiap kecamatan itu ada beberapa sekolah, dan sekolah-sekolah itu belum semuanya mendapatkan BMG. Ini yang saya dengar bahwa menyesuaikan dengan kuota, tentunya dengan anggaran. Nah, jadi anggarannya pun terbatas dan belum sampai menyebar ke desa-desa yang lain. Jadi beruntung sekolah kita, gitu ya. Sekolah kita mendapatkan, sekolah-sekolah yang lain mudah-mudahan tahun ajaran baru mereka bisa mendapatkan. Gitu. Jadi belum menyebar semuanya. Gitu. Jadi program makan siang gratis ini belum menyebar secara menyeluruh gitu. Belum. Masih banyak sekolah-sekolah yang belum mendapatkan BMG. Jadi kita, saya kira untuk MBG ini saya kira kita beruntung mendapatkan hal yang baru seperti ini. Baik, terima kasih. Iya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mister. Bagaimana cara program ini dapat diintegrasikan dengan program-program lain yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan? Nah itu yang saya katakan tadi, bahwa makan bergizi gratis itu tentunya ingin bahwa Indonesia sehat, Indonesia pintar itu bisa terjadi. Makanya makanan-makanan yang dipilih itu bukan makanan sembarangan loh. Makanan yang diolah itu betul-betul sudah akuntabel, dipertanggungjawabkan. Dari makanannya, terus juga dari gizinya, itu sudah betul-betul dipertimbangkan gitu. Jadi kita nggak usah lagi kita makanan ini sehat atau tidaknya, karena dari keuangannya, bagian gizinya dan sebagainya itu betul-betul ada satu tim gitu. Jadi kita nggak usah ragu lagi dengan makanan yang kita terima, ya walaupun memang ya dalam hal penyebarannya dan pada saat memasaknya mungkin yang menjadi masalah. Tapi saya kira sampai saat ini baik-baik aja gitu ya. Semuanya bisa makan, semuanya ya saya dapatkan ya baik-baik aja, tidak ada yang sampai sakit. Berarti makanan yang kita terima, makanan yang dimakan oleh anak-anak itu siswa-siswa betul-betul ada manfaatnya dan memang itu bagus dan membuat mereka sehat. Dan yakinkan bahwa makanan bergizi gratis ini bisa membuat Anda pandai. Saya kira dengan banyak makan, dengan makanan yang bergizi, asupan otak kita akan lebih bagus. Itu saya kira. Oh iya. Nyambung ya, Mister. Iya. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya lagi, Mister. Apakah menurut Mister makan siang gratis ini sudah bisa dibilang bergizi untuk jenis makanannya? Dari segi jenis makanan. Makanan bergizi gratis itu adalah makanan yang betul-betul diolah berdasarkan takaran gizi tiap hari. Makanya tiap hari itu berbeda berdasarkan pemilihan gizinya gitu. Jadi tidak sembarangan. Namanya juga makanan bergizi ya, dan gratis itu dibiayai pemerintah. Makanya kita nggak usah lagi ragu-ragu dengan makanan itu, sudah diolah, sudah dipertimbangkan bagian gizinya. Ada urusan gizinya khusus yang menangani setiap hari untuk makanan yang akan dibagikan untuk para siswa dari SLB, dari TK-nya, SD-nya, SMP, itu betul-betul ditakar gizinya, itu diseimbangkan tiap hari, sehingga yaitu target Indonesia sehat dengan makanan bergizi bisa tercapai seperti itu. Ya. Jadi makan bergizi MBG ini sudah dibilang sangat bergizi karena bisa membantu siswa-siswa ataupun orang-orang yang bersekolah supaya memenuhi kebutuhan protein dan nutrisinya di kegiatan belajar supaya bisa lebih baik gitu dalam mengolah suatu pembelajaran. Ya, saya kira Anda ini adalah hasil sementara dari makanan bergizi gratis bisa sampai seperti ini. Ya, gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mister. Apakah menurut Mister makan siang gratis ini dapat membantu siswa untuk memenuhi kebutuhan gizi dan protein untuk kesehatan dan juga membuat siswa lebih fokus untuk belajar? Sekarang mungkin kita bandingkan siswa makan di rumah atau siswa jajan. Ketika istirahat, apa yang dia makan, apa yang dia beli dalam jajanan itu? Ya, itu banyaknya seblak atau kadang-kadang yang pedas-pedas lah. Itu saya yakin itu jauh dari bergizi. Nah, sekarang dengan makanan gratis seperti itu, anak-anak mau tidak mau
Satu, mungkin jajanan dikurangi karena dia punya asupan makanan bergizi itu gitu. Dan saya yakin mereka nanti akan kelamaan mereka akan fokus sekarang. Jajanan-jajanan yang tidak berguna, jajanan-jajanan yang tidak bermanfaat, ini akan ditinggalkan dan mereka akan fokus untuk makan bergizi. Nah, dari makan bergizi itulah nanti fokus mereka akan lebih bagus lagi. Karena mereka punya asupan yang bergizi. Ada susunya, dari vitamin A-nya, vitamin B, C, D-nya itu ada di sana. Jadi saya yakin untuk masalah intelligence, untuk masalah pendidikan, ya intelijensinya, saya yakin itu akan menjadi bisa lah. Untuk anak-anak yang mudah-mudahan saja SMA 10 pun di sini anak-anaknya akan lebih pintar lagi, ya lebih pandai lagi, smart lagi lah, itu akan lebih baik lagi untuk tahun depan mendatang. Oh iya, jadi program MBG ini bakal sangat membantu siswa ya untuk membuat lebih fokus belajar. Tentunya, walaupun habis makan siang biasanya ngantuk ya, ngantuk. Tapi kalau dengan MBG saya kira mereka akan fokus, gitu ya, karena ada asupan-asupan lain untuk membuat mereka lebih kuat lagi, lebih semangat lagi, gitu. Baik, Mister, lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Menurut Mister, bagaimana cara meminimalisir siswa yang suka memisahkan makanan siangnya? Kan masih banyak gitu ya. Nah itu, saya kira untuk meminimalisir mereka yang belum bisa makan karena itu saya kira karena mereka belum terbiasa. Belum terbiasanya mungkin karena di rumahnya makanannya kok nggak seperti ini, sekarang makannya ini gitu ya, gitu. Jadi lama-kelamaan mereka bisa juga makan. Gitu. Ya walaupun mereka mungkin ada makanan-makanan yang tidak sesuai, tapi lama-kelamaan mereka mungkin nanti bisa beradaptasi dengan makanan yang akan diberikan oleh pemerintah atau dalam hal ini dari sana. Jadi mereka mudah-mudahan saja ketika mereka menyadari bahwa apa yang diberikan itu adalah nilai gizinya bagus untuk mereka, ya untuk para siswa, saya yakin nanti kelamaan mereka akan juga menyadari bahwa makanan yang diberikan itu betul-betul gizinya seimbang dan itu bisa membantu. Ya itulah, tinggal mereka harus bisa menyadari bahwa makanan yang diberikan itu untuk kebutuhan belajar, ya, untuk kebutuhan belajar, untuk kekuatan fisiknya, dan saya kira ini akan beda jauh dengan yang di rumah yang didapatkan. Saya yakin itu satu, untuk minimalisirnya mereka harus punya kemauan bahwa dia dengan makan bergizi tersebut mungkin bisa merubah kebiasaan. Nah, kebiasaan buruk yang jajan-jajan itulah mungkin yang mereka akhirnya malas untuk makan. Tapi akhirnya mudah-mudahan nanti setelah itu mereka bisa untuk makan bergizi itu. Jadi mereka bisa menyadari pentingnya makanan itu. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari kami. Apakah dari audiens ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Baik, izin akan diri Mister, saya Amelia. Izin bertanya, Mister. Bagaimana sekolah bagaimana peran guru dalam mendukung kesuksesan program MBG dan bagaimana sekolah memastikan program ini berjalan dengan baik dan terus memberikan dampak positif bagi siswa? Iya, guru dalam hal ini saya bukan menyuruh sih, lebih tepatnya meminta para wali kelas untuk mendampingi setiap makan. Ya, jadi di sana sebetulnya wali kelas punya peran. Wali kelas adalah guru punya peran dalam hal ini mengawasi anak-anak berperilaku bagaimana cara makan yang baik, dan ya diupayakan mungkin bisa menjelaskan apa yang mereka makan adalah asupan yang baik. Ya, jadi memang di sini perlu motivasi, perlu peran guru untuk bisa mengarahkan bahwa apa yang dia makan itu bagus, tidak meracuni mereka, tapi justru untuk menyehatkan mereka, gitu. Ya, jadi sini nanti lebih tepat lagi nanti di pelajaran-pelajaran mungkin nanti akan kami minta para guru yang lain pembimbing untuk bisa memberikan satu penjelasan bahwa makanan bergizi gratis ini adalah sangat berperan untuk pendidikan mereka, untuk kesehatan semangat mereka, gitu ya. Dan untuk selanjutnya
Saya kira ini tidak merugikan, maka mudah-mudahan aja terus sekolah dalam hal ini. Ini adalah peran siswa juga. Semakin bagus siswa memberikan nilai positif, artinya tidak neko-neko dengan memoto ini, memoto itu dengan segala kekurangannya, ini akan terus berjalan. Tapi ketika siswa yang oknum memoto ini kekurangan itu, ini akan jadi masalah buat kita. Makanya ya tentunya tidak hanya sekolah, tapi peran siswa juga yang memberikan motivasi, memberikan nilai positif untuk kegiatan ini agar bisa terus berjalan di sekolah kita seperti itu. Maka Anda makan semua, jangan disisakan kecuali rantangnya mungkin yang menyisakan. Ya, terus yang kedua itu jangan posting segala macam dengan makanan itu. Pokoknya berikan nilai yang positif ya. Jadi jangan kepada siswa berikan hal yang positif bahwa makanan yang diberikan pemerintah itu bagus dan luar biasa untuk kami. Itu seharusnya seperti itu. Ya. Terima kasih, sudah cukup. Baik, terima kasih karena telah memberikan pertanyaan. Dan terima kasih juga untuk Mister karena telah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Baik. Mungkin untuk sesi kedua ini telah selesai. Silakan untuk Amel bisa kembali ke tempatnya. Oke, terima kasih Ana. Gimana, enak makanannya? Iya, bagus. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Engkas Soehartono SOS MPD dan Mr. Eri Haryanto SPD yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Ngopas kali ini. Saya Muhammad Zaid Abdillah dan saya Irfan Nurkika mengucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang menyempatkan waktunya untuk melihat acara ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube SMAN 10 Tasikmalaya TV. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.